bercerita tentang perjuangan mantan narapidana yang membongkar sindikat polisi korup pengedar narkoba. Dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai Spencer, si polisi barbal, Winston Duke sebagai Hawk, si pria besar. Film ini disutradarai oleh Peter Berg dan dirilis pada tahun 2020. Di awal film, terlihat seorang polisi bernama Spencer menghajar kapten polisi bernama Boylan di depan rumahnya. Setelah kejadian itu, Spencer mengaku di pengadilan bahwa dia telah bersalah atas mengganggu ketenangan orang lain. Dengan itu, ia menerima hukuman penjara selama 5 tahun. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, terlihat Spencer sedang membaca buku tentang kaktus di penjara. Seorang tahanan bernama Squid menghampirinya dan bertanya bagaimana rasanya akan bebas beberapa jam lagi. Tiba-tiba muncul 2 orang dari depan dan belakang. Ketika menyadari kalau yang memerintahkan mereka adalah Squid, Spencer langsung menghajar mereka. Namun Spencer tidak merasa kalau Squid telah menusukkan besi di pinggangnya. Di perkelahian itu, Spencer hanya dianggap membela diri dan segera dibebaskan karena telah menjalani hukumannya selama 5 tahun. Setelah keluar dari gerbang penjara, teman lamanya bernama Henry sudah menunggunya. Tiba-tiba, mobil kekasihnya bernama Casey juga datang untuk menjemput Spencer. Anehnya, Spencer langsung memasuki mobil dan meninggalkannya pergi. Sebelum memasuki rumah Henry, temannya bernama Driscoll memanggil dan bertanya apa yang akan dilakukan Spencer selanjutnya. Spencer hanya menjawab mungkin ia akan bekerja menyetir truk besar untuk memulai hidup barunya. Lanjut, Henry mengajak Spencer menemui anjingnya bernama Pyro yang sudah ditinggalkan selama 5 tahun. Saat memasuki kamar, Spencer mendengar musik hip hop yang sangat keras. Ketika ia memeriksa ke dalam, seorang pria besar berada di sana. Spencer langsung berteriak memanggil Henry untuk protes. Di sini, Henry memperkenalkan pria besar tersebut bernama Hawk kepada Spencer. Ia berharap mereka bisa saling mengenal dengan baik. Malam harinya, Spencer melihat anjingnya mendekati Hawk. Ia segera meminta Hawk menyerahkan anjingnya karena ia tidak ingin Parol memiliki majikan baru. Di sisi lain, terlihat Boylan sedang dalam perjalanan pulang sambil berbicara dengan anaknya lewat telepon. Kemudian ia mendapat telepon dari atasannya memberitahu kalau ada yang ingin bertemunya di parkiran bus. Setelah tiba di parkiran bus tersebut, tiba-tiba mobilnya ditabrak seseorang. Kemudian beberapa orang misterius muncul mengelilingi Boylan. Boylan sangat ketakutan dengan mengatakan, "Aku tidak memberi mereka apapun." Namun salah satu dari mereka langsung menebas Boylan menggunakan golok. Esok harinya, seorang wanita bernama Letitia baru saja turun dari bus. Namun ia kebingungan melihat mobil suaminya bernama Terence Graham hancur. Saat melihat ke dalam, ia langsung shock dan histeris melihat suaminya sudah tewas. Saat Spencer bersama Henry ingin makan sesuatu, tiba-tiba ia melihat berita pembunuhan Boylan. Beberapa saat kemudian, Driscoll dan rekannya muncul. Driscoll mengatakan kalau Spencer ada dalam daftar tersangka pembunuhan Boylan. Driscoll menanyakan apa yang Spencer lakukan di malam Boylan terbunuh. Henry menjelaskan kalau Spencer bersamanya tadi malam. Hawk, si pria besar, adalah saksinya. Mendengar alibi dari Spencer yang sempurna, Driscoll langsung pergi. Setelah itu, Spencer terlihat mengendarai mobilnya sambil mendengarkan berita tentang tewasnya Boylan. Kemudian Spencer tiba di sekolah mengemudi truk besar. Namun ia tidak belajar dengan serius, melainkan memikirkan tentang siapa pembunuh Boylan. Lanjut, Spencer ke sasana tinju milik Henry. Terlihat Hawk latihan tinju hingga melukai lawannya karena tersulut emosi. Spencer menyebutnya tidak tahu cara meninju. Mendengar itu, Henry meminta Spencer mengajarinya. Di saat Spencer mengajari Hawk, Casey muncul dengan marah. Casey sangat kesal karena setelah keluar dari penjara, Spencer tidak pernah mengabarinya. Spencer mencoba menenangkan Casey, namun Casey malah mengatakan kalau ia tidak ingin lagi bertemu Spencer. Ketika sedang berada di rumah, Spencer melihat berita tentang tewasnya Terence Graham yang dianggap bunuh diri setelah membunuh Boylan.
Spencer terus melihat berita saat Letitia mengatakan kalau suaminya adalah polisi baik, tidak mungkin membunuh rekannya sendiri. Singkat cerita, Spencer langsung pergi menemui Letitia. Ia memperkenalkan dirinya sebagai teman Teres. Letitia mengenali kalau Spencer adalah orang yang menghajar Boylan 5 tahun lalu hingga di penjara. Di sini, Spencer berniat membantu dengan menanyakan apakah Teres pernah bermasalah dengan Boylan. Letitia hanya menceritakan bahwa polisi menemukan narkoba di rumahnya. Di malam sebelumnya, Teres menemui rekannya bernama Scott di bar Slide. Setelah mendengar semuanya, Spencer hanya meminta Letitia menjaga anaknya dan pergi dari sana. Malam harinya, Spencer langsung pergi ke bar Slide. Ia mengajak Scott ke toilet untuk membicarakan masalah Teres. Spencer bertanya apakah Scott yakin kalau Teres adalah seorang pengedar narkoba. Dan Scott mengatakan kalau ia tidak yakin. Di saat Spencer bertanya apakah Teres curiga kalau Boylan adalah polisi kotor, Macklin bersama anak buahnya masuk. Scott langsung pergi dengan mengatakan kalau Spencer hanya meminta maaf kepadanya. Namun Macklin bersama anak buahnya tetap menghajar Spencer dan melemparnya keluar. Di luar bar, Spencer melihat toko di seberang jalan memiliki CCTV. Ia segera pergi ke toko tersebut dan mengambil semua data rekaman di sana. Esok harinya, Spencer bersama Hawk melihat rekaman saat Teres keluar dari bar tersebut. Spencer terus meneliti hingga ia melihat Teres pergi mengikuti sebuah mobil mewah. Singkat cerita, Spencer sudah berada di TKP kejadian pembunuhan Boylan. Di sana ia menemukan bukti satu buah tusuk gigi. Spencer langsung menemui Driscoll di sasana tempat ia berlatih dan membicarakan tentang kasus Teres. Spencer memberitahu beberapa keanehan, seperti kantong udara yang tidak aktif di mobil Teres. Ia meyakini kalau seseorang telah menonaktifkan kantong udara pengaman di mobil tersebut. Ketika bertanya apakah Driscoll sudah pergi ke TKP, Driscoll menjawab ia tidak ke sana karena kasusnya telah ditutup. Mendengar itu, Spencer mulai mencurigai Driscoll, sebab ia menemukan tusuk gigi yang ia yakini milik Driscoll. Ketika mereka sedang makan siang di restoran, ternyata ada Casey di sana. Saat Spencer memasuki toilet, Casey malah mengikutinya. Dan setelah itu, maaf adegan ini disensor. Ternyata Casey masih tidak bisa melupakan Spencer. Saat Spencer keluar, Hawk sedikit mengejeknya tentang Casey. Tiba-tiba, mobil yang mereka lihat di CCTV lewat di depan mereka. Spencer langsung pergi mengejarnya. Namun, Spencer tanpa disengaja memasuki halaman rumah dengan penjaga anjing. Sialnya, anjing penjaga itu terus menyerang Spencer, hingga membuatnya kehilangan jejak mobil tersebut. Singkat cerita, Spencer tiba di sasana terlihat seperti gelandangan dengan banyak sobekan di bajunya. Spencer marah kepada Hawk karena tidak membantunya. Namun, Hawk dengan santai menyebutkan nomor plat mobil mewah itu kepada Spencer. Mendengar itu, Spencer langsung berterima kasih. Esok harinya, Spencer segera pergi ke tempat pendaftaran kendaraan bermotor. Ia meminta bantuan kenalannya mencari tahu siapa pemilik mobil nomor plat yang ditunjukkannya. Kenalannya itu memperlihatkan pemilik mobil itu bernama Charlie. Lanjut, Spencer, Hawk, dan Henry mengawasi Charlie di sebuah restoran. Di saat Hawk bertanya apa yang terjadi, Spencer menceritakan tentang seorang wanita remaja bernama Gloria yang menolak paksa pihak pengembang datang ke selatan untuk gentrifikasi pembangunan. Namun, Charlie yang sebagai penjahat bayaran diperintahkan untuk mengganggunya. Berawal dari ancaman seperti kucing milik Gloria dibunuh digantung di depan pintunya. 2 minggu setelahnya, Spencer menemukan mayat Gloria di dalam bagasi mobil yang terparkir. Spencer tidak bisa diam tentang kasus tersebut. Ia menghampiri Boylan, namun Boylan tidak mempedulikan kasus pembunuhan Gloria. Kemudian seorang wartawan Globe bernama Cosgrove memperlihatkan rekaman video saat pembunuhan Gloria di tempat parkir. Namun pihak Globe tidak mau menerbitkan video tersebut. Cosgrove meyakini kalau Charlie telah membayar pihak Globe. Setelah melihat rekaman itu, Spencer sangat kesal hingga membuatnya menghampiri Boylan di rumahnya. Spencer langsung menghajar Boylan untuk membalaskan dendam Gloria. Ternyata tujuan Spencer di awal film saat menghajar Boylan adalah tentang pembunuhan Gloria. Setelah mendengar semua cerita Spencer, Hawk hanya melihat Charlie membunuh seekor kucing.
Namun ia bergerak sendiri dengan menusuk ban mobil Charlie serta membuat goresan wajah kucing di mobil tersebut. Saat Charlie keluar, ia berteriak kesal melihat mobilnya ada goresan wajah kucing. Esok harinya, Hawk terus memantau si Charlie. Ketika Charlie bergerak, Hawk langsung memberitahu Spencer. Spencer segera mengikuti kemana Charlie pergi dan mengawasinya dari kejauhan. Ternyata Charlie membayar suap kepada McLean. Di sana juga ada dua agen FBI bernama Burton dan Pingle yang juga mengawasi McLean. Saat melihat Spencer, Burton memberikan kartu namanya. Jika ada informasi, Spencer harus melaporkan kepadanya. Ketika Hawk mengatakan kalau pembunuhan Boylan kemungkinan adalah pesan, Spencer langsung pergi ke penjara menemui Squab. Spencer menanyakan siapa yang memerintahkan Squab untuk menghajarnya 3 jam sebelum ia bebas. Squab hanya tersenyum dan menolak memberitahunya. Namun Spencer langsung memperlihatkan istri Squab yang sedang digoda Hawk. Melihat istrinya tergoda oleh si besar Hawk, Squab hanya mengatakan satu kata, yaitu Wonderland. You got ears on the street. I gave you one word. Wonderland. Fuck it, Dad. Lanjut, Spencer bersama Hawk menemui Cosgrove untuk mempertanyakan tentang Wonderland. Cosgrove mengatakan Wonderland adalah sebuah kasino yang dibangun oleh polisi kotor untuk pencucian uang. Cosgrove mengetahui semua tentang Wonderland, tapi ia tidak berani menulisnya karena para sindikat Wonderland bisa menutup semuanya. Singkat cerita, Spencer berada di sekitar kasino. Kemudian ia diusir oleh 2 orang penjaga karena berada di sana. Namun Spencer beralasan kalau ia kesini hanya untuk ikut balapan anjing. Setelah itu terlihat pemakaman Boylan dan Terrace. Namun Terrace dimakamkan sebagai tersangka pembunuhan, sedangkan Boylan dimakamkan dengan penghormatan. Setelah itu terlihat Spencer pergi ke sebuah restoran, sedangkan Hawk menunggunya di dalam mobil. Saat Spencer memesan makanan, banyak orang menatapnya dengan aneh. Tiba-tiba satu orang masuk ingin membunuh Spencer, dan beberapa orang di sana juga mengeluarkan senjata. Spencer langsung berjuang untuk melawan mereka. Karena terlalu banyak musuh, Spencer akhirnya terdesak. Untungnya Hawk muncul dengan menabrak mereka semua. Setelah kejadian itu, Spencer berpikir musuh yang telah mengenali mereka pasti akan ke rumah Henry. Terpaksa mereka harus tinggal di rumah Casey untuk sementara, walaupun Casey sangat cerewet. And I'm very successful at it. Used to be his mentor. I'm in business all the way. You are an enabling. Really gonna stay here. No, actually, they prefer machetes. Roscoe, Smokey, let's go. Berpindah ke Letitia, ketika pulang ke rumah, ia melihat rumahnya sangat berantakan. Ia bergegas menghubungi Spencer karena takut terjadi masalah. Saat Hawk memasuki kamar, anak Letitia memanggil Hawk si raksasa dan memintanya untuk membalikan tempat tidurnya yang berantakan. Dengan wajah kasihan, Hawk langsung meletakkan tempat tidur si kecil dengan benar. Ketika Spencer bertanya apa yang mereka cari, Letitia malah bertanya balik untuk apa Spencer membantunya. Spencer menjawab ia hanya melakukan hal yang benar untuk membersihkan nama Terrace. Letitia langsung memberikan sebuah rekaman yang dikirimkan Terrace kepadanya. I'm not going anywhere. Di perjalanan pulang, Spencer bersama Hawk mendengarkan isi percakapan di rekaman tersebut. Spencer mulai menyadari kalau dalang dari semua ini adalah Driscoll. Bahkan yang membunuh Boylan adalah Driscoll. Esok harinya saat Driscoll ingin berangkat mengantar anaknya sekolah, Spencer sudah menunggunya di depan rumah. Di sini terlihat Driscoll sedang menggigit tusuk gigi, sama persis seperti tusuk gigi yang ditemukan Spencer di TKP. Tanpa basa-basi, Spencer langsung mengatakan kalau ia sudah mengetahui keterlibatan Driscoll di Wonderland. Bahkan ia juga mempunyai banyak bukti. Spencer memberikan Driscoll kesempatan untuk memberitahu tentang Wonderland dan menyerahkan diri, menjalani hukuman seperti dirinya 5 tahun lalu sebagai kesatria. Namun Driscoll malah mengusir Spencer. Singkat cerita, Spencer menyerahkan rekaman Terrace dan Boylan tentang Driscoll sebagai polisi korup. Spencer mengajak mereka berdua bergerak untuk menangkap Driscoll dan pengikutnya. Namun Burton mengatakan ini semua belum cukup. Ia malah memerintahkan Spencer menjauh dari kasus tersebut karena urusan mereka lebih penting. Terpaksa, Spencer bersama Hawk melakukannya berdua dengan memaksa Charlie mengatakan siapa yang menjalankan bisnis narkoba tersebut.
Karena tidak tahan disiksa, Charlie segera memberitahu tentang pan pendingin yang membawa narkoba. Lanjut, mereka berdua sudah menunggu di atas jembatan. Ketika mobil pannya terlihat, Hawk melempar palu ke mobil pan itu seperti Thor melempar palunya. Namun, perbedaannya tidak ada petir di sana. Mereka segera turun untuk mengambil alih mobil tersebut. Namun, satu orang pengirim berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, Spencer memperlihatkan semua narkoba yang disimpan di dalam gas kepada Cosgrove. Namun, Cosgrove juga berpikir bahwa bukti yang mereka temukan masih belum cukup. Terpaksa, Spencer menyembunyikan pan berisi narkoba itu di garasi Casey. Spencer mencoba berbohong kepada Casey kalau ini adalah mobil kerja milik Hawk. Namun, Casey mengetahui isi pan itu adalah narkoba karena anjingnya adalah anjing narkotika. Di saat Spencer menanyakan kenapa tidak ada Henry, Casey memberitahu kalau Henry merasa bosan dan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Henry menghubungi lewat FaceTime. Ternyata yang memegang telepon Henry adalah Driscoll. Terlihat Henry berada di belakangnya. Karena merasa panik, Spencer mengatakan kalau ia akan ke Wonderland dengan membawa narkobanya. Saat itu juga mereka mempersiapkan senjata sambil menyusun rencana agar bisa mengalahkan musuh. Sedangkan Driscoll bersama anak buahnya sudah berada di Wonderland, menunggu kedatangan Spencer membawa kiriman narkoba mereka. Beberapa saat kemudian, mobil Spencer muncul. Namun yang keluar bukanlah Spencer melainkan Casey. Casey segera membawa Henry ke tepi jalan dengan ocehan khas cerewetnya untuk mengecoh Driscoll. Tiba-tiba Spencer bersama Hawk muncul menggunakan truk monster menabrak semua mobil musuh. Melihat Driscoll kabur, Spencer segera mengejarnya, sedangkan Hawk melawan anak buah Driscoll. Di saat beberapa musuh muncul di depan Spencer yang terdesak, Hawk juga muncul menghabisi mereka semua layaknya seorang petarung. Beralih ke Driscoll yang sudah menunggu Spencer dan bersiap untuk menembaknya. Namun Spencer melompatinya dari samping dan berhasil mengambil senjatanya. Di sini Spencer tidak menggunakan senjatanya untuk menembak Driscoll, melainkan mengajaknya bertarung dengan tangan kosong untuk melampiaskan amarahnya. Di awal pertarungan, Spencer membiarkan Driscoll menghajarnya. Setelah Driscoll merasa sudah menang, Spencer menghajar balik Driscoll hingga sekarat. Stop it, they gonna put chocolate on you, boys. I'm gonna serve some justice. Setelah itu, polisi dan agen Burton bersama Pingle tiba di TKP. Terlihat ada tulisan bukan berita palsu di atas tumpukan narkoba, bersama Driscoll dan anak buahnya yang terikat. Tulisan itu menandakan keberhasilan Spencer mengungkap kebenaran dan membersihkan nama Terrace. Berita langsung mengabarkan tentang semua kebenaran itu. Bahkan berita mengatakan kepolisian Boston meminta maaf kepada keluarga Terrace dan menyediakan beasiswa untuk anak Terrace. Sedangkan Spencer terlihat sedang bermain dengan anjingnya di pantai. Kemudian Casey memanggilnya untuk mengajaknya makan siang. Di saat sedang makan siang bersama, berita mengabarkan penangkapan pelaku kebakaran gereja 2 tahun lalu yang ternyata adalah teman sekolah Spencer. Harry meminta saluran itu segera diubah karena ia tidak ingin Spencer kembali melakukan aksi pahlawan setelah melihat berita tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Spencer sudah terlanjur melihat berita tersebut. Dan selanjutnya, film pun berakhir.